Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, seringkali kita menemukan sobekan mushaf Al-Quran tercecer di tempat-tempat umum. Terkadang kita hanya mengambilnya dan meletakkannya di tempat tinggi agar tidak terinjak kaki. Tapi terkadang kita juga sering menemukan mushaf Al-Quran yang sudah rusak dan tidak utuh lagi, karena memang sudah lama dibaca atau karena tersimpan di tempat yang lembab hingga banyak dimakan rayap. Sebenarnya, bagaimana seharusnya kaum muslim memperlakukan sobekan atau lembaran-lembaran tak utuh dari mushaf Al-Quran? Bolehkah kita membakarnya saja agar lebih aman? Ayat-ayat Al-Quran hendaknya diperlakukan secara terhormat, termasuk lembaran-lembaran kertas yang digunakan sebagai media untuk menuliskannya. Para ulama memberikan dua pilihan dalam memperlakukan lembaran-lembaran yang bertulis ayat Al-Quran yang tidak digunakan lagi. Dua pilihan ini dianggap cara yang paling aman untuk melindungi ayat-ayat Al-Quran dari berbagai hal yang bisa mengurangi kehormatan dan kesucian mushaf. Cara pertama, menanam di dalam tanah yang suci, tapi harus dipastikan tempat menimbunnya tidak di tempat lalu lalang banyak orang. Sebagian ulama mengibaratkan penghormatan terhadap mushaf seperti penghormatan terhadap seorang muslim. Ketika ia tak lagi bernyawa, maka ia akan dikubur di tanah. Perlakuan yang sama juga berlaku untuk lembaran Al-Quran. Bila sudah rusak dan sulit terbaca, maka hendaknya ditimbun tanah suci. Imam Ahmad menceritakan salah seorang ulama besar yang bernama Abul Jauza pernah memiliki lembaran Al-Quran usang dan tak layak lagi digunakan. Abul Jauza kemudian mengubur lembaran Al-Quran tersebut di salah satu sudut masjid. Cara ini pula yang dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa penguburan lembaran Al-Quran yang rusak adalah bentuk penghormatan, sebagaimana manusia sewaktu meninggal dimakamkan di lokasi yang aman. Cara kedua, dengan membakar sobekan atau lembaran Al-Quran yang rusak. Para ulama yang memilih cara ini merujuk kepada keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang membakar lembaran Al-Quran yang tidak lagi digunakan. Seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa Utsman meminta Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi dan juga putri Umar bin Khattab, agar menyerahkan lembaran Al-Quran yang ia simpan. Lembaran Al-Quran itu merupakan peninggalan dari ayahnya Umar, yang juga merupakan warisan dari khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ketiga itu pun lantas menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham untuk menyalin lembaran Al-Quran tersebut. Setelah proses kodifikasi selesai, Utsman memerintahkan mushaf-mushaf atau lembaran Al-Quran yang berada di tangan sejumlah sahabat untuk dibakar. Hal ini ditempuh guna mencari titik mufakat dan penyeragaman mushaf. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sekedar nama, tapi ia adalah identitas bagi sang pemilik nama dan sifat yang indah dan sempurna yang kita kenal dengan Asma'ul Husna. Nama Allah ini kemudian termaktub di dalam mushaf Al-Quran, ditulis di berbagai media, kemudian berkembang lagi. Ada yang menjadikannya ukiran di perhiasan atau disablon di pakaian, hingga ditulis di dinding-dinding rumah. Selain tulisan Allah, kita juga sering melihat ayat-ayat Al-Quran dijadikan hiasan di dinding rumah dan juga masjid-masjid. Baik itu dalam bentuk kaligrafi ataupun dalam tulisan berbahasa Latin, seperti ungkapan Alhamdulillah, Subhanallah yang mengandung tulisan Allah. Apa hukumnya tulisan-tulisan pada media tersebut? Nama Allah sudah selayaknya untuk diagungkan, baik yang disebutkan dengan lisan ataupun yang berupa tulisan. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu bentuk pengagungannya adalah dengan cara meletakkannya pada tempat-tempat yang terhormat, serta tidak membiarkannya berada pada tempat yang tidak terhormat dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Di antara penafsiran ayat ini adalah tidak boleh menghinakan sesuatu yang dihormati di dalam agama. Dan tentu saja yang paling terdepan adalah tulisan Allah. Oleh karena itulah mayoritas ulama fiqih menghukumi makruh menulis ayat Al-Quran atau nama Allah di tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelecehan dan penghinaan, seperti menulisnya pada dinding, pakaian, sorban, dan lain-lain. Selain itu, para ulama juga menetapkan hukum haram jika menulisnya di tempat yang pasti merendahkan, seperti tikar, karpet, lantai, atau apapun yang posisinya pasti di bawah dan diinjak-injak. Hukum makruh ini berhubungan dengan potensi pelecehan dan penghinaan. Maka selagi unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tulisan-tulisan yang mengandung lafaz Allah dan tulisan ayat Al-Quran diperbolehkan. Rasulullah SAW yang menggunakan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah yang di dalamnya terdapat lafaz Allah, jika beliau akan buang air kecil, beliau melepaskan cincin tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW selalu melepas cincin beliau ketika hendak masuk ke tempat buang air besar maupun kecil, karena cincin beliau bertuliskan lafal Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Sebagian ulama mengatakan cara menyembunyikannya cukup dengan membalikan mata cincin yang ada tulisan Allahnya sehingga tidak terbaca. Beberapa ulama lainnya tidak mempermasalahkannya karena pada dasarnya memang tidak diniatkan untuk dilecehkan. Di dalam Sunan Baihaqi disebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz terdapat kuda-kuda perang yang bertuliskan di pahanya Iddatullah, yang artinya perbekalan milik Allah. Jika tulisan yang ada di paha kuda saja yang lebih berpotensi untuk terhinakan tidak dipermasalahkan, apalagi tulisan-tulisan yang ada di cincin, pakaian, dinding, dan tempat-tempat yang jauh dari pelecehan dan penghinaan. Termasuk penggunaan koin dan mata uang dengan ornamen yang terdapat nama Allah telah ada sejak dahulu. Bahkan boleh dibawa ke toilet, asalkan benda yang ada nama Allahnya itu disembunyikan dan tidak tampak dari luar. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengutip dari Imam Ahmad mengatakan, cincin yang terdapat asma Allah apabila mata cincinnya diletakkan di bagian dalam telapak tangan, maka boleh dibawa masuk toilet. Pemirsa Khazanah, setiap muslim wajib menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat. Ia tundukkan jiwanya sekuat tenaga agar tidak menuruti nafsunya. Jangan sampai dirinya menjadi kuda tunggangan syahwat dan hawa nafsunya. Harus disadari juga, setan selalu menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Maka kewajibannya adalah tidak menuruti godaan setan dan berlindung kepada Allah saat merasakan godaan tersebut. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Ketika seorang muslim telah terjerumus ke dalam maksiat, ia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu kembali dari perbuatan dosa kepada ketaatan. Bentuknya dengan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad tidak akan lagi mau kembali kepada maksiat tersebut, meminta ampunan kepada Allah dan mengganti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha yang semurni-murninya." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Menukil pendapat ulama, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, taubat nasuha adalah meninggalkan dosa di saat itu juga, menyesali dosa yang telah diperbuat di masa lalu, bertekad tidak mengerjakannya di masa mendatang, kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, ia kembalikan kepadanya dengan cara yang baik. Lalu bagaimana jika orang yang sudah bertaubat lalu kembali melakukan dosa lagi? Apakah itu berarti taubatnya belum diterima?
Atau apakah taubatnya tidak berpahala? Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menjawab, kalau seorang hamba bertaubat lalu kembali melakukan dosa, Allah terima taubatnya yang pertama. Kemudian jika ia kembali berdosa, ia berhak mendapat hukuman. Jika ia bertaubat lagi, Allah terima taubatnya lagi. Ibnu Taimiyah melanjutkan penjelasannya bahwa seorang muslim yang telah bertaubat lalu kembali lagi melakukan dosa tidak boleh nekat dengan terus-menerus melakukan dosa tersebut, tapi ia harus selalu bertaubat walau ia kembali terjerumus maksiat 100 kali dalam sehari. Diriwayatkan dari Ali, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang terpedaya berbuat dosa lagi suka bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, tidak ada dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa besar jika beristighfar. Dalam hadis lain juga disebutkan, tidaklah terus-menerus melakukan dosa orang yang beristighfar walau ia kembali mengulanginya 100 kali dalam sehari. Maksud istighfar di sini adalah istighfar dengan hati yang disertai lisan. Sesungguhnya orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, sebagaimana disebutkan di hadis lain. Tidak ada dosa besar yang disertai istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Jika seseorang melakukan dosa kecil terus-menerus tanpa henti, maka dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Jika bertaubat darinya, maka pasti diampuni, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Apabila bertaubat dengan taubat yang benar, pasti diampuni dosa-dosanya. Jika ia kembali berbuat dosa, maka ia wajib bertaubat lagi. Jika ia bertaubat, pasti Allah terima lagi taubatnya. Siapa yang telah bermaksiat, segeralah taubat dengan taubat nasuha, yang salah satunya bertekad tidak akan lakukan maksiat itu kembali. Jika ia terjerumus lagi ke maksiat, maka ia wajib bertaubat lagi. Jangan berputus asa dari ampunan Allah dan rahmatnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, pada waktu tertentu kita seringkali menerima banyak undangan. Undangan walimah pernikahan, undangan akikah, undangan tasyakuran, khitanan, safar haji, syukuran rumah baru, dan banyak lagi undangan-undangan hajatan lain yang seringkali kita terima. Karena itu kita seringkali mengabaikan untuk menghadiri undangan-undangan yang kita anggap kurang penting. Tapi tahukah Anda bahwa menghadiri undangan bukan sekedar tuntutan sosial, tapi masuk dalam ranah perintah agama. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian diundang ke resepsi pernikahan, maka hendaklah ia hadir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bisa dipahami, menghadiri undangan itu perintah, dan hendaknya seseorang memenuhi undangan itu. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW bahkan menyampaikan konsekuensi orang yang tidak menghadiri undangan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, menghadiri undangan hukumnya wajib, tidak boleh diabaikan. Akan tetapi apakah hukum wajib ini berlaku untuk seluruh undangan atau hanya undangan-undangan tertentu? Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban mendatangi undangan hanya berlaku untuk undangan resepsi pernikahan saja. Adapun undangan lainnya seperti undangan akikah, undangan khitan, undangan syukuran, atau undangan momen lainnya, hukumnya tidak wajib. Meskipun begitu, undangan seperti ini tetap dianjurkan untuk didatangi. Para ulama juga memahami bahwa hadis-hadis tentang ancaman terhadap orang yang tidak menghadiri undangan berlaku hanya untuk undangan pernikahan, tidak undangan lainnya. Di samping itu juga ada keterangan dari Utsman bin Abil As di dalam Musnad Imam Ahmad
bahwa suatu hari ia diundang untuk datang ke undangan syukuran khitan. Beliau enggan mendatanginya. Beliau kemudian berkata, dulu di masa Rasulullah SAW, kami tidak mendatangi undangan khitan dan juga tidak mengundang. Terkait dengan memenuhi undangan, ada informasi yang cukup mengagetkan dan mengkhawatirkan bahwa Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Hanya orang-orang kaya yang diundang kepadanya, sedangkan kaum fakir dibiarkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini seakan-akan menyebut bahwa makanan yang disediakan dalam acara undangan, baik undangan pernikahan atau undangan hajatan lain, adalah seburuk-buruk makanan. Apakah memang demikian? Para ulama menjelaskan maksud makanan buruk yang ada di acara walimah jika yang diundang dalam acara itu hanya terbatas pada orang-orang kaya saja dan mengabaikan undangan orang miskin. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini sekaligus celaan terhadap apa yang terjadi di masyarakat yang lebih mengistimewakan orang-orang kaya dalam acara walimah mereka, mengistimewakan makanannya, tempat duduk, ataupun cara penghormatan. Padahal sebetulnya orang kaya tidak terlalu membutuhkan makan ketika diundang di walimah. Maka dalam walimah sangat dianjurkan untuk mengundang kerabat, teman, tetangga tanpa memandang status sosial mereka. Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Mas'ud di dalam Fathul Bari bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menghadiri undangan seperti itu, karena merupakan salah satu kebiasaan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu mengapa mengundang orang miskin dalam walimah sangat dianjurkan Nabi SAW? Jangan kemana-mana, Khazanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, sebenarnya mengundang orang miskin jauh lebih baik dan berkah, karena orang miskin umumnya lebih bertakwa dan lebih ikhlas berdoa. Mereka lebih rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, jauh dari kesombongan yang membinasakan. Ini termasuk perintah agar makanan kita dimakan oleh orang-orang yang bertakwa agar berkah. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan, jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Hakim. Bisa jadi doa orang miskin yang diundang ke acara walimah lebih ikhlas dan lebih mustajab ketika mendoakan kita. Ini sebagaimana bunyi hadis yang mengatakan bahwa kita akan ditolong dan diberi rezeki disebabkan orang-orang lemah di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Hadis riwayat Nasa'i. Maksud hadis ini juga bukan berarti diwajibkan mengundang orang miskin dalam walimah, tapi penekanannya lebih kepada agar tidak mengkhususkan orang-orang tertentu seperti karena kekayaannya. Jika kemampuan si pengundang sangat minim sehingga yang diundang hanya kerabat saja, hal ini juga tidak masalah selama tidak membeda-bedakan antara kerabatnya yang kaya dan yang miskin. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.